tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Sebagian datang dari janji yang tidak pernah boleh dilanggar. Di sebuah desa yang berdiri di kaki Gunung Batu, orang-orang hidup berkecukupan tanpa tahu dari mana asal rezekinya. Tidak ada tambang besar, tidak ada ladang luas. Namun uang selalu ada. Sampai mereka menyadari satu hal. Setiap 7 tahun selalu ada yang mati. Bukan kecelakaan, bukan penyakit, melainkan mahar. Gunung itu tidak meminta emas, tidak meminta harta. Ia hanya meminta darah dari satu garis keturunan. Dan ketika satu generasi mencoba berhenti, gunung tidak lagi menagih satu orang, melainkan semuanya. Ini bukan cerita tentang kekayaan. Ini cerita tentang harga yang harus dibayar untuk memilikinya. Tidak ada yang aneh dari keluarga Wiratama, setidaknya dari luar. Rumah mereka berdiri megah di kaki Gunung Batu, sebuah gunung tua yang dipenuhi tebing keras dan gua-gua alami. Rumah itu paling besar di desa, beratap kayu ulin, berpagar besi hitam, dan selalu tampak bersih. Padahal, tidak satupun warga desa tahu dengan pasti dari mana kekayaan keluarga itu berasal. Usaha mereka tidak jelas, tidak punya kebun luas, tidak punya tambang, tidak juga berdagang besar. Tapi uang seolah tidak pernah habis. Dan yang paling aneh, setiap 7 tahun selalu ada anggota keluarga Wiratama yang meninggal. Orang desa menyebutnya kebetulan. Orang tua-tua menyebutnya harga perjanjian. Malam itu hujan turun deras, membentur atap rumah dengan suara keras. Di ruang tengah, jenazah Pak Dharma Wiratama terbujur kaku. Ayah dari 3 anak itu meninggal mendadak, katanya karena serangan jantung. Namun Ari, anak bungsunya, tidak percaya. Pak Dharma sehat, tidak pernah mengeluh sakit. Pagi tadi bahkan masih sempat bercanda di meja makan. Ari berdiri di sudut ruangan, menatap wajah ayahnya yang pucat. Ada satu hal yang membuat dadanya sesak. Di leher ayahnya, ada bekas seperti goresan kuku. Tipis, tapi jelas. Kenapa ada bekas ini? Gumam Ari pelan. Ibunya, Bu Ratna, langsung menoleh tajam. Jangan macam-macam ngomong, bisiknya dengan suara dingin. Itu cuma bekas lipatan bantal. Nada suara ibunya bukan sedih, melainkan takut. Bisikan tentang Gunung Batu. Setelah pemakaman, Ari mulai mendengar bisikan dari warga desa. Sudah 7 tahun lagi ya, berarti siklusnya jalan lagi. Keluarga itu memang tidak pernah lolos. Awalnya Ari tidak paham, sampai seorang kakek tua, Pak Jaya, memanggilnya di warung kopi. "Kau tahu kenapa keluargamu kaya?" tanya Pak Jaya lirih. Ari menggeleng. Pak Jaya menatap Gunung Batu dari kejauhan. "Karena leluhurmu bikin perjanjian di sana." Ari tertawa kaku. "Cerita lama, Pak. Kau tahu kenapa setiap 7 tahun ada yang mati? Kau tahu kenapa tak satu pun jenazah keluargami pernah dibiarkan semalam di rumah?" Ari terdiam. Ia teringat, setiap ada kematian di keluarganya, jenazah selalu segera dibawa. Tidak pernah ada malam tahlilan penuh. Gunung Batu minta mahar, dan mahar itu nyawa darah sendiri. Pantangan yang dilanggar. Malam ketiga setelah pemakaman, Ari tidak bisa tidur. Pukul 2:13 dini hari, ia mendengar suara gesekan batu dari arah belakang rumah. Suara itu seperti pintu gua dibuka perlahan. Ari mengambil senter dan berjalan keluar. Hujan sudah berhenti, kabut turun tebal. Dari kejauhan, ia melihat ibunya berdiri menghadap Gunung Batu. Bu Ratna membawa nampan. Di atasnya, darah ayam hitam, bunga layu, dan sebongkah batu hitam berukir simbol aneh. "Ibu?" panggil Ari. Bu Ratna menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah.
"Kamu tidak boleh ada di sini," katanya gemetar. "Pulang." "Apa yang ibu lakukan?" desak Ari. Bu Ratna menunduk. Siklusnya belum selesai. Sebelum Ari sempat bertanya lagi, angin dingin berhembus keras dari arah gunung. Dari celah batu terdengar suara berat, bukan suara manusia. Satu lagi. Ari terjatuh. Senter mati. Dalam gelap ia mencium bau tanah basah dan bau darah yang sangat pekat. Rahasia yang terbuka. Keesokan paginya, Ari memaksa ibunya bicara. Bu Ratna akhirnya menyerah. "Leluhurmu dulu miskin," katanya dengan suara pecah. "Gunung Batu memberi kekayaan, tapi setiap 7 tahun, 1 nyawa harus kembali." "Ayah?" tanya Ari. Bu Ratna mengangguk pelan. "Tapi bukan cuma itu," lanjutnya. "Jika 1 generasi mencoba berhenti, seluruh keluarga akan diambil sekaligus." Ari menggenggam tangan. "Kalau begitu, aku yang hentikan." Bu Ratna menatapnya dengan ngeri. "Gunung itu tidak bisa dibohongi, Ari." Di luar rumah, kabut belum sepenuhnya hilang. Dari arah Gunung Batu, terdengar bunyi retakan batu, seakan sesuatu baru saja bangun. Malamnya Ari bermimpi. Ia berdiri di dalam gua batu. Di dinding gua, ada patung-patung manusia membatu. Wajah mereka sangat familiar. Salah satu patung membuka mata. "7 tahun sudah habis. Sekarang giliranmu memilih." Ari terbangun dengan nafas tersengal. Di telapak tangannya ada debu batu hitam yang tidak bisa dihapus. Sejak malam itu, Ari tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu melihat hal yang sama. Gua batu, dinding lembab, dan wajah-wajah manusia yang membatu sambil membuka mata perlahan. Yang paling mengganggu, semua wajah itu memiliki garis wajah keluarga Wiratama. Pagi hari, Ari mencuci tangannya berulang kali. Sabun habis, air mengalir deras, namun debu hitam di telapak tangannya tidak hilang. Justru semakin jelas, membentuk garis seperti urat batu. "Ibu!" teriak Ari. Bu Ratna datang tergesa. Begitu melihat tangan Ari, tubuhnya langsung lemas. Ia duduk di lantai, matanya kosong. "Gunung sudah menandai kamu," bisiknya. "Itu tanda calon mahar." Ari menggertakkan gigi. "Berarti aku belum mati, masih ada waktu." Bu Ratna menggeleng pelan. Tidak pernah ada yang bisa menolak tanda itu. Kakak tertua Ari, Raka, akhirnya bicara. Berbeda dengan Ari, Raka tahu segalanya sejak lama. Ia hanya memilih diam. "Kamu pikir ayah mati wajar?" tanya Raka sambil menuang kopi. "Aku yang mengantar ritual terakhir." Ari menatapnya dengan mata merah. "Kamu biarkan ayah mati." Raka menghantam meja. "Kalau bukan ayah, siapa? Kamu, ibu, atau aku?" Suasana memanas. Raka berdiri, suaranya bergetar. "Kita ini cuma pewaris hutang darah." Ari membalas dingin. "Kalau begitu, kita lunasi dengan cara lain." Raka tertawa pahit. Gunung Batu tidak kenal cara lain. Gua yang tak boleh dimasuki. Malam itu, Ari nekat naik ke Gunung Batu sendirian. Hujan rintik turun. Langkahnya berat, seolah tanah menahan kakinya. Di balik semak, ia menemukan mulut gua, tempat yang selalu dilarang ayahnya sejak kecil. Begitu melangkah masuk, udara berubah dingin dan berbau amis. Dinding gua penuh goresan simbol tua. Di tengah gua ada lingkaran batu berlumuran noda hitam kering. Darah. Ari mendengar bisikan. Keturunan keempat yang melawan akan dikunci. Tiba-tiba lantai bergetar. Dari dinding gua, patung-patung batu menonjol keluar. Wajah mereka setengah manusia, setengah batu. Salah satunya, wajah kakeknya sendiri. "Ayahmu memilih." Suara itu menggema. Sekarang giliran darah berikutnya. Ari berlari keluar, namun gua seolah memanjang tidak berujung. Saat akhirnya lolos, ia muntah di tanah. Di belakangnya,
Gua menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Pengakuan terakhir ibu. Ari pulang dengan tubuh gemetar. Bu Ratna menunggunya di ruang tengah membawa kotak kayu tua. "Aku sudah berharap kamu tidak tahu," katanya lirih. Di dalam kotak itu, keris pendek berlumur karat. Batu hitam berbentuk tengkorak. Catatan leluhur bertahun 1800-an. Catatan itu menjelaskan segalanya. Leluhur pertama Wiratama mengorbankan anak kandungnya sendiri di gua. Sebagai imbalan, tanah subur, emas, dan kekayaan turun-temurun. Di halaman terakhir tertulis, "Jika satu generasi menolak, maka batu akan menagih semua nama." Air mata Bu Ratna jatuh. "Ayahmu sebenarnya ingin berhenti," katanya lirih. "Itulah sebabnya dia diambil lebih cepat." Ari menutup buku dengan tangan gemetar. "Kalau begitu," ucapnya pelan tapi tegas, "aku akan jadi generasi yang mengakhiri ini." Teror pertama di rumah. Malam itu, rumah tidak tenang. Pukul 3 pagi, suara ketukan batu terdengar dari bawah rumah panggung. Pelan, teratur, seperti hitungan. 1, 2, 3. Dari kolong rumah, muncul tangan batu yang merayap naik. Dinding mulai retak, lampu padam. Di tengah gelap, suara berat itu kembali terdengar. 7 tahun telah dibayar, sekarang tinggal pengganti. Ari berdiri di tengah rumah menantang kegelapan. "Kalau kau mau nyawa, ambil aku, tapi lepaskan keluargaku." Hening. Lalu suara itu tertawa, bukan tawa manusia. Perjanjian tidak mengenal tawar-menawar. Pagi harinya, Raka hilang. Di kamarnya hanya tersisa debu batu hitam, jejak kaki menuju gunung batu, dan di dinding rumah tertulis dengan goresan dalam, "1 sudah diambil." Rumah keluarga Wiratama sunyi seperti kuburan. Nama Raka dipanggil berkali-kali, namun yang menjawab hanya suara angin menyusup di selapapan kayu. Ari berdiri di depan kamar kakaknya. Dinding masih memperlihatkan goresan itu. 1 sudah diambil. Tulisan itu bukan dicat. Itu tergores dalam, seolah kuku batu mengikis kayu. Jejak menuju gunung. Tanpa izin ibunya, Ari mengikuti jejak kaki yang menuju gunung batu. Tanah basah oleh embun pagi. Jejak itu berat, tidak beraturan, seperti kaki seseorang yang diseret, bukan berjalan. Setiap beberapa langkah, Ari menemukan serpihan batu hitam. Batu itu hangat, seakan baru saja lepas dari tubuh makhluk hidup. Di pertengahan jalan, Ari melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Baju Raka, sobek, masih ada bercak darah kering. "Raka," gumamnya. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan mendadak terlalu sunyi. Dari balik semak, muncul Pak Jaya. Wajah kakek itu lebih tua dari terakhir kali Ari melihatnya. Matanya cekung, nafasnya berat. "Kamu jangan ke atas," katanya cepat. "Gunung sudah bangun penuh." Ari mendesak. "Apa yang terjadi di sana?" Pak Jaya menelan ludah. 7 tahun lalu, aku ikut mengantar pamanmu, katanya. "Dia belum mati waktu masuk gua." Ari membeku. "Gunung tidak langsung membunuh," lanjut Pak Jaya. "Dia mengubah." Pak Jaya menunjukkan lengannya. Ada bekas retakan seperti batu di kulitnya. "Aku lari sebelum giliranku," katanya. "Tapi gunung selalu menandai." Ari tetap melangkah. Mulut gua gunung batu kini terbuka lebar, tidak seperti sebelumnya. Dari dalam, terdengar suara nafas berat, seperti dada raksasa yang menghirup udara. Ari masuk. Di dalam gua, dindingnya penuh patung setengah jadi. Tangan manusia, wajah manusia, namun kaki mereka menyatu dengan batu. Salah satunya bergerak. "Ari!" Suara itu suara Raka. Ari berlari ke arah suara itu. Di sudut gua, ia melihat kakaknya. Tubuhnya setengah membatu, kaki menyatu dengan lantai gua. Mata Raka menangis. "Bunuh aku, mohon Raka. Jangan biarkan aku jadi penjaga."
Ari menggenggam tangan kakaknya. Dingin, keras. Dari balik bayangan, sesuatu bergerak. Penjaga gunung batu. Makhluk itu muncul perlahan. Tubuhnya tinggi, berlapis batu hitam. Wajahnya tidak jelas, hanya cekungan mata kosong. Saat ia berjalan, lantai gua retak. Darah Wiratama. Satu sudah diambil. Satu lagi untuk penjaga baru. Ari berdiri di depan Raka. "Ambil aku," katanya tegas. "Tapi lepaskan dia." Makhluk itu mendekat. Udara menjadi sangat berat. "Kamu tidak berhak memilih." Makhluk itu mengangkat tangan. Ritual terlarang. Dalam kepanikan, Ari mengingat keris leluhur. Ia mencabut keris itu dan menusukkannya ke lantai gua, tepat di tengah lingkaran ritual. Darah menetes dari tangannya sendiri, menyerap ke tanah. Gua bergetar hebat. Makhluk itu meraung marah. Darah tidak sah. Patung-patung berteriak. Suara mereka seperti batu saling bergesek. Raka menjerit. "Ari, keluar! Gunung runtuh!" Langit-langit gua mulai terletak. Batu jatuh menghantam tanah. Ari menyeret Raka sekuat tenaga. Kaki Raka keretak. Darah bercampur debu batu. Mereka berhasil keluar tepat saat mulut gua menutup kembali. Raka selamat, namun kakinya kini penuh urat batu hitam. Dia tidak bisa berjalan normal. Setiap malam, kakinya terasa berat seperti ditarik ke tanah. Pak Jaya hanya menggeleng. Penjaga tidak akan membiarkan hutangnya kabur. Malam itu, Ari mendengar suara dari gunung batu. Bukan teriakan, melainkan ketukan pelan, seperti menghitung waktu. Di dinding rumah, tulisan baru muncul, lebih besar dan lebih dalam. 2 terikat. Dan di kaki Ari sendiri, retakan halus mulai muncul. Gunung batu tidak lagi diam. Setiap malam, terdengar dentuman pelan dari perut bumi. Bukan gempa, melainkan seperti detak jantung raksasa. Dan setiap detak itu, seseorang di desa mulai berubah. Pagi itu, satu rumah roboh tanpa sebab. Tiangnya patah seolah digigit dari dalam. Di bawah reruntuhan, ditemukan jejak kaki batu. Lalu menyusul kejadian lain. Sumur mengering. Ternak mati membatu. Anak-anak menangis tanpa sebab setiap pukul 2 dini hari. Warga mulai panik. Dan satu nama mulai disebut dengan suara pelan tapi penuh amarah. Wiratama. Raka tidak lagi bisa berdiri. Separuh kakinya kini benar-benar batu. Saat disentuh, terdengar bunyi ketukan keras. Yang paling menakutkan bukan itu. Raka mulai mendengar panggilan dari gunung batu. "Ari," katanya suatu malam, matanya kosong. "Gunung itu memanggil namaku, tapi juga namamu." Raka menggenggam tangan Ari. Tangannya dingin dan berat. "Kalau aku ke sana dengan sukarela," bisiknya, "desa ini mungkin selamat." Ari menarik tangannya dengan kasar. "Kau tidak akan kemana-mana." Raka tersenyum aneh. Senyum orang yang sudah pasrah pada kematian. Sidang adat darurat. Para tetua adat akhirnya berkumpul. Ari dan ibunya dipanggil ke balai desa. Di tengah ruangan, seorang perempuan tua duduk bersila. Rambutnya putih, matanya tajam. Namanya Nini Batu. Penjaga adat yang katanya pernah masuk Gunung Batu dan keluar hidup-hidup. "Kalian mengikat gunung," katanya tanpa basa-basi. "Sekarang gunung mengikat semua." Ari berlutut. "Bagaimana cara memutusnya?" Nini Batu menatapnya lama. "Ada," jawabnya pelan. "Tapi tidak ada yang pernah kembali utuh."
3 syarat pemutusan. Nini Batu menjelaskan syaratnya. Darah pewaris terakhir harus masuk ke gua. Batu perjanjian leluhur harus dihancurkan. Penjaga baru harus dibebaskan. Ari terdiam. "Penjaga itu, Raka?" tanya Ari. Nini Batu mengangguk. "Atau kamu? Gunung akan memilih siapa yang paling lemah jiwanya." Bu Ratna menangis tertahan. "Kalau gagal?" tanya Ari. Nini Batu menjawab singkat. "Desa ini jadi kuburan batu." Malamnya, Ari menemukan rumah kosong. Raka hilang. Di lantai, ada jejak darah dan debu batu mengarah ke gunung batu. Bu Ratna berteriak histeris. "Ayahmu juga pergi seperti ini dulu," tangisnya. "Demi menghentikan siklus." Ari menyadari sesuatu yang mengerikan. Raka pergi menyerahkan diri. Desa ditutup kabut. Saat Ari berlari ke arah gunung, kabut tebal turun menelan desa. Orang-orang berteriak. Beberapa berubah kaku, tidak bisa bergerak. Gunung batu mengeluarkan suara keras. Bukan gemuruh, tapi tawa rendah. Dari kejauhan, Ari melihat siluet Raka berdiri di depan gua. Tubuhnya hampir sepenuhnya batu. Raka menoleh sekali. "Maafkan aku," katanya lirih. "Ini satu-satunya cara." Gua terbuka lebar. Ari berteriak dan berlari. Namun tanah di bawah kakinya retak dan mengeras. Dari perut gunung terdengar suara yang kini jelas. "Satu desa untuk satu darah." Dan di tangan Ari, urat batu menjalar semakin cepat. Kabut menutup desa selama 3 hari 3 malam. Tidak ada burung, tidak ada suara serangga. Hanya dentuman pelan dari gunung batu, seperti nafas makhluk yang sedang menunggu. Ari duduk di teras rumah, menatap kakinya sendiri. Retakan batu kini sudah mencapai lutut. Setiap kali ia berdiri, rasa sakitnya seperti tulang dipaku dari dalam. Namun yang lebih menyakitkan adalah kesadaran. Waktu mereka hampir habis. Malam keempat, Nini Batu datang sendiri ke rumah. "Sudah waktunya," katanya pendek. Ari menatap ibunya. Bu Ratna menggenggam tangannya erat, seolah tahu ini mungkin perpisahan. "Jangan jadi seperti ayahmu," bisiknya. "Jangan mati sendirian." Ari mengangguk pelan. Mereka berjalan bertiga menuju Gunung Batu. Tidak ada warga yang berani mengikuti. Di kaki gunung, Nini Batu berhenti. "Mulai dari sini, hanya pewaris darah dan penjaga adat," katanya. Bu Ratna ditinggalkan di bawah, menangis tanpa suara. Batu perjanjian leluhur. Mulut gua terbuka lebih besar dari sebelumnya. Di dalam, api kecil menyala tanpa bahan bakar. Di tengah gua berdiri batu hitam raksasa. Retakannya menyerupai urat manusia. "Itu batu perjanjian," kata Nini Batu. "Semua kekayaan Wiratama mengalir dari sana." Ari mendekat. Begitu tangannya menyentuh batu, ia melihat kilasan masa lalu. Leluhur pertama Wiratama menangis sambil menusuk anaknya sendiri. Gunung menutup gua dan jeritan berubah jadi gema abadi. Ari terjatuh, muntah. "Gunung tidak pernah lupa," kata Nini Batu dingin. Dari balik bayangan, Raka muncul. Tubuhnya hampir sepenuhnya batu, hanya wajahnya yang masih manusia, itu pun retak. "Ari," suaranya berat.
aku tidak bisa keluar lagi. Ari berlutut di depannya. "Kita hancurkan batunya," kata Ari. "Kau akan bebas." Raka tersenyum sedih. Tidak ada penjaga yang benar-benar bebas. Saat Ari mengangkat keris leluhur, Nini Batu tiba-tiba menghentikannya. "Bukan begitu caranya," katanya. Ia mengambil batu tengkorak dari tasnya, batu yang selama ini disembunyikannya. "Itu harus dihancurkan dengan darah terakhir," lanjutnya. Ari menatapnya tajam. "Kau ingin aku mati?" Nini Batu tidak mengelak. "Kalau kamu mati, desa selamat. Kalau Raka mati, gunung tetap hidup. Pilih." Tangan Ari gemetar. Raka berteriak jangan dengarkan dia. Dinding gua mulai bergerak. Patung-patung leluhur merintih. Api membesar. Suara gunung batu menggema. Darah terakhir atau semua. Ari berdiri di tengah lingkaran ritual. Ia menatap Raka, menatap batu perjanjian, menatap Nini Batu. "Aku pewaris terakhir," katanya pelan. "Kalau aku mati, perjanjian selesai." Raka menangis. Nini Batu mengangguk puas. Namun Ari melanjutkan, "Tapi aku tidak akan mati dengan caramu." Ia membalik keris ke arah dadanya sendiri. Darah Ari menetes ke batu perjanjian. Batu itu berteriak. Retakannya melebar seperti luka terbuka. Gunung batu bergoncang hebat. Nini Batu berteriak panik. "Berhenti, itu bukan..." Namun sudah terlambat. Dari dalam batu terdengar suara baru. Perjanjian dibalik. Dan seluruh gua berubah gelap. Gelap. Bukan gelap biasa, melainkan gelap yang menekan dada, seolah udara ikut membatu. Ari tidak merasakan tubuhnya. Tidak ada sakit. Tidak ada suara. Lalu, ia mendengar napas lain. Ari terbangun di tempat asing. Ia berdiri di ruang luas tanpa dinding jelas. Di sekelilingnya, bayangan manusia menyatu dengan batu, berdiri berjajar seperti saksi bisu. "Ini bukan kematian," suara berat menggema. "Ini ruang perjanjian." Ari menoleh. Di hadapannya berdiri sosok raksasa. Tubuhnya tersusun dari batu-batu hitam bertuliskan nama. Nama-nama itu, semuanya nama leluhur Wiratama. "Akulah Gunung Batu," suara itu bergema dari segala arah. "Dan aku tidak pernah meminta emas. Aku hanya meminta kesetiaan darah." Ari menggertakkan gigi. "Kau memakan keluargaku." "Tidak," jawab gunung. "Mereka menyerahkan diri." Cahaya menyala di sisi lain. Ari melihat Nini Batu, namun bukan seperti yang ia kenal. Tubuhnya retak, separuh wajahnya batu. "Dia bukan penjaga adat," kata Gunung Batu. "Dia penjaga yang gagal." Nini Batu menjerit. "Aku ingin bebas," teriaknya. "Aku sudah memberi ratusan nyawa." Gunung Batu menjawab dingin. "Kau memperpanjang perjanjian, bukan memutusnya." Ari teringat, Nini Batu selalu muncul saat siklus hampir habis. Selalu menolong, selalu ada korban setelahnya. Dia bukan penyelamat. Dia penjaga lama yang menolak mati. Ari melihat Raka. Tubuhnya melayang, terikat urat batu. "Dia belum sepenuhnya milikku," kata Gunung Batu, "karena kau mencampuri ritual." Ari berteriak, "Lepaskan dia!" Gunung Batu mendekat. Setiap langkahnya membuat ruang bergetar. "Ada satu cara," katanya.
Penjaga lama harus dihancurkan, dan pewaris terakhir harus memilih menjadi penjaga baru atau menghapus seluruh garis darah. Ari terdiam. Jika kau jadi penjaga, lanjut Gunung, desa selamat, Raka bebas, tapi kau akan terikat selamanya. Jika kau menghapus darahmu, gunung ini runtuh, dan semua yang pernah terikat akan ikut lenyap. Di dunia nyata, gua berguncang hebat. Bu Ratna dari luar berteriak, memanggil nama Ari. Nini Batu mencoba kabur, namun kakinya membatu. "Tidak," jeritnya. "Aku sudah bertahan ratusan tahun." Urat batu menarik tubuhnya ke tengah gua. Ia menjerit, menangis, memohon, namun gunung batu tidak menjawab. Satu suara keras terdengar. Krak! Tubuh Nini Batu pecah, dan batu tengkorak yang ia simpan retak menjadi debu. Pilihan terakhir dimulai. Di ruang perjanjian, Ari berlutut. Ia melihat kilasan masa depan. Jika ia menjadi penjaga, Raka hidup normal, desa makmur. Namun setiap 7 tahun, ia akan memanggil korban baru. Jika ia memutus darah, gunung runtuh, desa mungkin hancur. Namun tidak ada lagi pesugihan, tidak ada lagi penjaga. Gunung Batu menunduk. "Pilih," katanya, dan pilih dengan sadar. Ari menutup mata. Ari membuka mata dan berkata, "Aku memilih jalan ketiga." Gunung Batu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Dan di tubuh Ari, urat batu berhenti bergerak. Gunung Batu terdiam. Tidak ada gemuruh. Tidak ada bisikan. Kesunyian itu justru lebih menakutkan. Tidak ada jalan ketiga. Suara Gunung Batu akhirnya bergema. Manusia selalu memilih antara hidup orang lain atau hidup sendiri. Ari berdiri tegak di ruang perjanjian. Urat batu di tubuhnya berhenti, tapi tidak menghilang. "Aku tidak memilih hidup," jawab Ari pelan. "Dan aku tidak memilih korban." Gunung Batu mendekat. "Lalu apa yang kau tawarkan?" Ari menatapnya tanpa gentar. "Pertanggungjawaban. Membalikkan perjanjian." Ari mengangkat tangannya yang berdarah. "Perjanjian ini lahir dari keserakahan manusia," katanya, "bukan dari hukum alam." Gunung Batu bergetar kecil. "Kau tumbuh dari dosa kami, dari darah anak yang dikorbankan." Ari menancapkan keris leluhur ke tanah ruang perjanjian. "Aku kembalikan semua darah ini, bukan sebagai mahar, tapi sebagai pengakuan dosa." Ruang itu retak. Nama-nama leluhur di tubuh Gunung Batu mulai terkelupas. Untuk pertama kalinya, suara Gunung Batu bergetar. "Ini bukan bagian dari kesepakatan." Ari menjawab tegas, "Karena kesepakatan ini tidak pernah adil." Para korban bangkit. Dari dinding ruang perjanjian, bayangan manusia keluar satu persatu. Mereka bukan makhluk marah. Mereka lelah. Anak kecil yang dikorbankan leluhur pertama melangkah maju. Wajahnya polos, matanya kosong. "Kami tidak pernah memilih," katanya lirih. Gunung Batu mundur selangkah. Batu-batu di tubuhnya mulai runtuh. Raka dibebaskan. Urat batu yang mengikat Raka retak dan pecah. Raka jatuh berlutut, bertabuk. "Ari?" Suaranya kembali manusia. Ari menyenam tipis. "Kau bebas." Namun Gunung Batu mengaum marah. "Jika aku runtuh, desa akan ikut tenggelam." Ari menoleh. "Kalau desa selamat karena korban, itu bukan keselamatan. Itu penundaan kehancuran. Pengorbanan yang sebenarnya."
Gunung Batu menyadari sesuatu yang mengerikan. Ari tidak menawarkan nyawa. Ia menawarkan akhir dari ketakutan. Tanpa ketakutan, tidak ada lagi kekuasaan. Batu raksasa itu mulai retak dari dalam. "Ari!" teriak Raka. "Kau juga akan ikut hancur." Ari menatap kakaknya. "Tidak semua kutukan harus diwariskan," katanya pelan. Ia melangkah lebih dalam ke inti ruang perjanjian. Tubuhnya bercahaya samar. Di luar, gunung batu mulai retak besar. Tanah bergetar. Warga berlari menyelamatkan diri. Bu Ratna menangis memanggil nama anaknya. Namun alih-alih ledakan, gunung mengempis ke dalam dirinya sendiri, seperti napas panjang yang dilepaskan. Cahaya putih menyelimuti ruang perjanjian. Suara gunung batu melemah. "Jika aku lenyap, kau akan hilang bersama semua namamu." Ari menyenam. Tidak apa. Cahaya itu menelan semuanya, dan saat debu mengendap, Ari tidak ditemukan. Hanya keris leluhur yang tertancap di tanah retak. Pagi datang tanpa suara gemuruh. Gunung Batu masih ada, namun tidak lagi menjulang. Puncaknya runtuh ke dalam, membentuk cekungan besar, seperti luka lama yang akhirnya menutup. Tidak ada lagi kabut, tidak ada bisikan, tidak ada bau darah. Desa terbangun dalam keheningan yang asing. Warga perlahan keluar dari rumah mereka. Tanah tidak lagi keras seperti batu. Sumur kembali berair. Ternak yang membatu runtuh menjadi debu hitam. Orang-orang berbisik, "Sudah berakhir, gunungnya mati." Namun tidak ada sorakan, tidak ada rasa lega sepenuhnya, karena harga akhirnya terlalu mahal. Raka yang selamat. Raka ditemukan di kaki gunung batu. Tubuhnya penuh luka, tapi tidak ada lagi batu di kulitnya. Ia menangis saat melihat matahari pagi. Tangis orang yang kembali dari tempat yang seharusnya tidak bisa ditinggalkan. "Ari," gumamnya berulang kali. Namun Ari tidak ada. Ibu dan anak yang tersisa. Bu Ratna duduk di teras rumah mereka yang kini tampak biasa saja. Tidak mewah, tidak mencolok, seperti rumah orang kebanyakan. Ia memegang keris leluhur, satu-satunya benda yang kembali dari gunung batu. Di gagangnya terukir ukiran baru, halus dan dalam, yang mengakhiri tidak pernah pulang. Bu Ratna tidak menangis keras. Ia hanya menatap kosong, seolah sebagian dirinya ikut tertinggal di gunung. Warga desa mengubur Nini Batu secara simbolis. Tidak ada tubuh, tidak ada batu nisan megah. Hanya tanda kayu kecil bertuliskan, "Di sini berakhir penjaga yang lupa caranya mati." Tak satu pun warga mendoakannya, karena semua tahu dialah yang memperpanjang penderitaan. Beberapa minggu kemudian, desa mulai hidup normal. Tidak kaya, tidak miskin, hanya cukup. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap kali seseorang hendak berbuat curang, menipu atau mengambil jalan pintas, mereka merasakan tekanan di dada, seperti diingatkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Jaya berkata pelan, "Gunung memang mati, tapi ingatannya masih hidup." Suatu malam, Raka duduk sendirian di tepi cekungan bekas gunung batu. Angin berhembus lembut. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Jangan ulangi." Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, ia melihat jejak kaki manusia, bukan jejak batu. Jejak itu mengarah pergi, menjauh dari gunung. Gunung batu tidak lagi menagih nyawa. Tidak ada pesugihan, tidak ada kekayaan instan. Yang tersisa hanyalah cerita tentang satu keluarga yang berani berhenti dan satu orang yang memilih mengakhiri kutukan meski namanya ikut terkubur.
Karena tidak semua pahlawan pulang. Sebagian hanya memastikan yang lain bisa hidup tanpa hutang darah.